Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Umaira Aziza. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari pelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Asas-asas Administrasi Pendidikan Islam. Oke, administrasi pendidikan Islam ialah pengendalian dan pergerakan dari suatu organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat bergerak maju, dapat menjadi hidup kembali, gitu kan, menuju ke ketercapaian yang sesuai atau yang telah ditetapkan oleh administrator, yakni yaitu kepala organisasinya. Administrasi pendidikan Islam adalah suatu proses memanfaatkan sumber daya pendidikan melalui kerjasama antar sejumlah orang dan antar sebuah oknum-oknum tertentu, dan melaksanakan fungsi perencanaan atau pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Ada ruang lingkup administrasi pendidikan Islam. Beberapa ruang lingkup tersebut ialah: 1. Administrasi material. Administrasi material ini terdiri dari sebuah kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang tertentu, yaitu dalam bidang ketatausahaan sekolah atau administrasi keuangan dan lainnya. Yang kedua, administrasi personil, yaitu kegiatan administrasi yang mencakup dalam kegiatan administrasi personil atau sebagai guru, pegawai atau peserta didik. Yang ketiga, administrasi kurikulum, yaitu kegiatan administrasi yang mencakup dalam beberapa kegiatan, yaitu seperti penyusunan kurikulum, pembina kurikulum, dan pelaksana kurikulum. Selanjutnya adalah tujuan administrasi pendidikan. Ada beberapa tujuan administrasi pendidikan Islam. Antara lain, memudahkan pekerja administrasi dalam bidang pendidikan, menciptakan iklim ruhaniah, psikologis dan sosial. Terus yang ketiga, meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu masing-masingnya. Yang keempat, meningkatkan produktif kerja dan dari para pekerja. Yang kelima, meningkatkan kemampuan pekerja dan mempertinggi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keenam, mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan. Dan yang ketujuh, menghubungkan antar proses pendidikan dan tujuan-tujuan membangun dalam masyarakat serta mempererat hubungan pendidikan dengan masyarakat atau lingkungan. Menyambungkan antar ini bersilaturahmi. Selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan Islam. 1. Perencanaan. Baharudin mengemukakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan, siapa yang akan melaksanakannya, dan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang lebih efektif dan efisien, sehingga proses pendidikan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 2.
2. Pengorganisasian atau organizing atau sebuah organisasi lah, membuat sebuah organisasi. Menurut Bevadal, pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengaturan dan pengelokasian kerja atau penempatan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di kalangan anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien. 3. Pengkoordinasian atau coordinating. Koordinasi merupakan aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran, teknik, dan tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Dan selanjutnya, komunikasi. Dalam berkomunikasi, yang menjadi titik penekanan dalam adalah sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi tersebut. Jadi komunikasi itu penting bagi sebuah organisasi tersebut gitu. Dan kelima itu supervisi. Fungsi supervisi berarti aktivitas untuk menentukan kondisi atau syarat esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, 6. Kepegawaian atau staffing. Selanjutnya ada kepegawaian atau staffing. Dalam kepegawaian yang menjadi titik penekanan adalah personal, pegawai atau personal sendiri. Aktivitas yang dilakukan antara lain memilih, menempatkan, dan membimbing personal pegawai. Yang kedua, pembiayaan atau budgeting. Fungsi pembiayaan merupakan perencanaan biaya yang diperlukan, bagaimana penggunaannya sampai dengan pengawasan agar dalam penggunaan dana tepat sasaran. Tanpa biaya yang mencukupi, tidak mungkin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. Jadi suatu organisasi itu butuh yang namanya pembiayaan atau suatu kayak membutuhkan dana lah intinya. Terus yang ke-8 itu penilaian atau evaluating. Fungsi evaluasi adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Setiap kegiatan baik yang dilakukan oleh pimpinan maupun oleh bawahan yang memerlukan adanya evaluasi. Jadi suatu kegiatan itu butuh yang namanya evaluasi agar kita bisa mengetahui bagaimana kesalahan atau kekurangan kita di kegiatan kita tersebut atau dalam berorganisasi tersebut. Selanjutnya, pola-pola administrasi pendidikan Islam. 1. Administrasi autoriteria atau administrasi model. Administrasi model ini dianggap paling jauh dari semangat ajaran Islam. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Ciri-ciri administrasi atau autoriteria atau autoritarian. Ciri-cirinya ialah pemimpin administratif condong untuk menekankan ide kekuasaan resmi dan bergantung sepenuhnya terhadap undang-undang dan peraturan. B. Pemimpin ini bekerja sendiri dalam merancang kebijakan pekerjaan di sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi yang B ini hanya pemimpin yang bekerja dan yang menentukannya, tidak bermusyawarah. Yang C, kekuasaan dalam pola ini cenderung menjenjang dari atas ke bawah. D, pola administrasi seperti ini bergantung pada sistem pengawasan ketat dan supervisi terus-menerus dan tidak ada kepercayaan terhadap pekerja.
Pola ini mungkin akan sukses dengan cepat pada permulaannya, tapi ini tidak akan kekal sebab pola otoritarian ini bertentangan dengan kebebasan pekerja dan tidak menguntungkan kemaslahatan. Jadi pola pendidikan administrasi otoritaria ini dia hanya menggunakan kepentingan kebijakan dari petinggi gitu, bukan dari para pekerja. Jadi para pekerja ini harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh para petingginya. Tidak bisa mengajukan atau memberikan suatu tanggapan atau suatu kesimpulan. Next, yang selanjutnya itu yang kedua ada administrasi anarki. Administrasi pola ini bertentangan dengan pola administrasi otoritaria yang tadi, yaitu administrasi yang tidak memberi supervisi atau bimbingan positif bagi kelompok yang ada dalam lembaga, tetapi dibiarkannya kelompok ini bebas mengerjakan berbagai kerjanya. Pola administrasi ini juga disebut dengan administrasi tidak terpimpin. Jadi administrasi ini, anarki ini, mereka tidak ada pemimpinnya atau dibebaskan para pekerjanya untuk melakukan apa saja dalam suatu administrasi ini. Yang ketiga, administrasi demokratis. Pola administrasi ini berada di tengah-tengah antara kedua pola administrasi anarki atau administrasi otoritarian. Jadi ini dianggap pola administrasi yang paling tepat atau paling bagus lainnya. Pola ini sangat dekat dengan ajaran Islam. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Nih ciri-cirinya. Yang pertama, percaya akan harga diri manusia dalam lembaga. Yang kedua, memperhatikan adanya hubungan kemanusiaan yang sehat di kalangan semua orang di dalam lembaga tersebut. Yang ketiga, melibatkan semua anggota lembaga dalam segala kegiatannya. Yang keempat, atau yang D, bergantung kepada supervisi umum terhadap para pekerja, bukannya supervisi terperinci dan pengawas terus-menerus. Jadi kalau yang ketiga ini administrasi demokratis ini dia ada yang namanya suatu musyawarah. Jadi walaupun ada yang namanya peraturan dalam pekerjaannya, tapi suatu para pekerjanya juga ikut andil dalam peraturan itu. Selanjutnya adalah prinsip umum administrasi pendidikan Islam. Ada beberapa ketentuan prinsip umum atau prinsip administrasi pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip menekankan iman dan akhlak dalam kerja administrasi. Yang kedua, prinsip keadilan dan persamaan. Yang ketiga, prinsip musyawarah. Yang keempat, prinsip pembagian kerja dan tugas. Yang kelima, prinsip berpegang dan perencanaan atau organisasi supervisi, pengawasan dan follow up. Yang keenam, prinsip penghargaan, pergaulan baik dan hubungan baik dengan para pekerja. Yang ketujuh, prinsip menekankan kemampuan, pengalaman dan keikhlasan dalam pencalonan pelantikan atau penaikan pangkat dan pemberian mandat dalam pekerjaan. Sekian dari saya, hanya ini penjelasan dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.